Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Kamu memberikan myriad year spirit milk kepadaku sebagai hadiah. Hanli tercengang setelah mendengarnya. Tepat sekali. Meskipun susu roh segudang tahun dapat dianggap sangat berharga, itu tidak dapat dibandingkan dengan penyelamatan yang menyelamatkan nyawa saudara Han. Mungkinkah saudara Han percaya bahwa saya adalah tipe wanita yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan? Yuan Yao menggigit bibirnya saat dia mulai memutar sehelai rambut halus di sekitar jarinya. Han Li ragu-ragu saat dia berkata, tidak, hanya saja. Ketika Yuan Yao mendengar ini, matanya menjadi cerah dan dia tersenyum, kami adalah sesama yang selamat dari Heaven Void Hall, dan sekarang kamu telah menyelamatkan hidupku sekali lagi. Tidak perlu bagi saudara Han untuk memanggil saya sebagai orang luar dan selalu memanggil saya, rekan Daois. Yuan Yao terkekeh setelah mengatakan ini, tapi dia segera memikirkan sesuatu dan rona merah muncul di wajahnya, menekankan kecantikannya. Ketika Han Li melihat ekspresi menawannya, dia hanya bisa menatap kosong padanya untuk sementara waktu. Pipi Yuan Yao semakin dalam ketika dia melihat Han Li menatapnya, menoleh ke samping seolah-olah untuk menghindari tatapannya. Beberapa saat kemudian, Han Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena Nona Yuan Yao telah mengatakan ini, aku tidak akan bertingkah begitu asing dan akan memanggilmu dengan namamu yang terhormat. Dia kemudian dengan santai mengambil botol kecil dan membukanya untuk melihat bahwa itu benar-benar susu roh segudang tahun. Dengan sedikit kegembiraan, Han Li meletakkan botol itu ke dalam kantong penyimpanannya. Kemudian setelah sedikit ragu, Han Li mengeluarkan dua botol giok putih kecil dan mendorongnya ke arah Yuan Yao. Yuan Yao mengerjap dan berkata dengan sedikit kebingungan, apa itu? Han Li dengan tenang menjawab, kedua botol ini berisi pil obat untuk meningkatkan kekuatan sihir seseorang, dan pasti akan membantumu dalam kultivasimu di masa depan. Anggap mereka sebagai pertukaran hadiah. Petik 2. Yuan Yao berhenti sejenak dan kemudian mengerutkan bibirnya sambil tersenyum ketika dia melihat dua botol batu giok putih. Saya sudah mengatakan bahwa susu roh adalah hadiah untuk Anda, tetapi saudara Han masih mengeluarkan dua botol obat pil untuk diberikan padaku. Kau membuatku sangat malu. Han Li meliriknya dan tersenyum sebelum berkata, Nona Yuan tidak perlu merasa malu. Kedua botol pil obat ini dimurnikan dari inti binatang iblis kelas 6. Dengan kultivasi Nona Yuan saat ini di puncak tahap pembentukan inti awal, pil ini akan memungkinkan Anda untuk memasuki tahap formasi inti pertengahan dengan lancar. Petik 2. Senyum Yuan Yao tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut, pil obat yang dimurnikan dari inti iblis kelas 6. Dia segera mengambil botol dan membuka tutupnya. Ki spiritual murni dilepaskan dari botol, sangat mengejutkan Yuan Yao. Tangan Yuan Yao memegang erat botol itu dan berkata dengan malu, aku bisa menolak apapun, tetapi karena putus asa, aku khawatir wanita kecil ini harus dengan malu menerima dua botol pil obat ini. Dua botol pil obat akan menyelamatkan Yuan Yao lebih dari 10 tahun budidaya pahit, jadi meskipun dia merasa sedikit malu, dia masih sangat senang. Tolong, jangan ragu untuk mengambilnya. Saya masih memiliki hal lain untuk diminta dari Anda. Han Li merasa lega setelah melihat Yuan Yao meminum pil obat. Kalau tidak, dia akan kesulitan mengajukan permintaan berikutnya. Setelah dengan hati-hati meletakkan kedua botol itu, Yuan Yao merasa lebih santai terhadap Han Li, dan ekspresinya semakin indah. Dengan kekuatan saudara Han saat ini, apa yang mungkin dibutuhkan saudara Han dari wanita kecil ini? Beritahu saya dan saya pasti akan membantu jika saya bisa. Han Li perlahan berkata, baru saja aku kagum saat melihat formasi pembatasan roh rahasia Sekte Azure yang, itu mampu menahan ki spiritual yang mengelilingi tempat tinggal gua Anda. Bisakah Nona Yuan memberi saya salinan metode untuk membuat mantra formasi ini? Saya akan sangat berterima kasih. Formasi pembatas roh. Bukan masalah. Mungkin ingin membayar Han Li untuk pil obat, Yuan Yao langsung setuju tanpa pertimbangan sedikit pun. Dia segera mengeluarkan slip batu giok hitam legam dan menyerahkannya kepada Han Li. Yuan Yao tersenyum manis dalam tampilan mempesona dari pesona mungilnya, slip batu giok ini berisi catatan mantra formasi dari Sekte Azure Yang. Selain formasi pembatas roh, ada beberapa formasi mantra kuat lainnya juga. Han Li sangat gembira menerima slip batu giok dan mengucapkan beberapa kata terima kasih sebelum membenamkan rasa spiritualnya di dalamnya.
Seperti yang dikatakan Yuan Yao, ada beberapa formasi mantra yang belum pernah dia dengar selain formasi pembatasan roh. Setelah dengan cepat melihat isinya, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip giok dengan ekspresi puas. Ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada Yuan Yao, dia terkejut melihat Yuan Yao tampak ragu apakah dia harus berbicara atau tidak. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, Han Li bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, Nona Yuan? Yuan Yao ragu-ragu sebelum mengungkapkan ekspresi tekad, dan dengan tenang bertanya, karena saudara Han sudah tahu tentang Sekte Azure Yang, maka Anda juga harus tahu sedikit tentang masa lalu saya, ya. Ekspresi bingung muncul di wajah Han Li pada perubahan topik yang tiba-tiba. Tidak tahu mengapa dia mengangkat masalah ini, dia dengan acuh mengangguk dan dengan cemberut berkata, itu benar. Ketika saya menyusup ke kelompok mereka, saya mendengar tetua Sekte Azure yang mengatakan bahwa Anda hampir menjadi selir Tuan Sekte Muda. Setelah itu, Anda membunuh Tuan Muda secara rahasia dan melarikan diri dengan hartanya. Benarkah itu? Ketika dia mendengar ringkasan singkat Han Li, senyum pahit muncul di wajah cantik Yuan Yao. Dengan nada mengejek, dia berkata, dia tidak salah. Aku benar-benar hampir menjadi selir yang malang itu, dan aku melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan Sekte Azure yang sebagai pendukung yang kuat. Apakah Anda percaya bahwa tindakan saya menunjukkan kurangnya kebanggaan atau kehormatan, Saudara Han? Han Li menggelengkan kepalanya dan tanpa emosi berkata, tidak sedikit pun. Begitulah cara kerja dunia kultivasi. Jika Anda tidak dilahirkan dalam sekte besar atau jika Anda tidak memiliki akar spiritual yang luar biasa, sangat sulit untuk maju di jalur kultivasi. Karena itu, metode Anda pada dasarnya setara untuk kursus. Kebanyakan pembudidaya wanita cantik lebih dari bersedia untuk menjadi selir atau pelayan pembudidaya laki-laki kelas tinggi dengan harapan mendapatkan dukungan. Bahkan ada beberapa pembudidaya wanita yang telah menyerah pada kultivasi sepenuhnya dan menjadi tungku kultivasi bagi orang lain, hanya mencari periode kemewahan yang bebas dari kekhawatiran. Petik 2. Kata-kata Han Li sepertinya membuat Yuan Yao merasa lebih nyaman. Dia kemudian memaksakan senyum pada Han Li dan berkata, Saudari bela diri senior Yan Li, 1, dan saya sama-sama lahir di sekte kultivasi kecil. Tidak hanya bakat kami yang rata-rata, tetapi teknik kultivasi kami juga biasa-biasa saja. Kami berdua menyadari jika hal-hal terus seperti itu, kami bahkan tidak akan melihat sekilas tahap pembentukan yayasan, apalagi formasi inti. Akibatnya, kami berdua setuju untuk meninggalkan sekte kami dan ingin menemukan seorang kultivator laki-laki yang belum menikah dengan kultivasi yang mendalam dengan harapan menjadi pendamping dao mereka. Sayangnya, kami tidak pernah menemukan pembudidaya kelas tinggi yang cocok, bahkan tidak satu pun pada tahap pendirian yayasan yang terlambat. Sebaliknya, kecantikan kita menarik banyak hal yang tidak diinginkan seperti lalat ke buah, tetapi karena budidaya mereka tidak lebih unggul dari kita sendiri. Kemudian, karena beberapa kejadian tak terduga, kakak bela diri senior Yan Li dan saya berpisah untuk sementara waktu. Beberapa tahun kemudian ketika saya bertemu kembali dengannya, saya menemukan bahwa dia telah menjadi tungku kultivasi untuk Tuan Muda Sekte Azure Yang. Saya terkejut dan marah pada saat itu dan ingin menyelidikinya, tetapi pada saat itu, Tuan Muda Sekte Azure Yang tiba-tiba muncul dan mulai berulang kali mengatakan betapa tertariknya dia kepada saya dan bagaimana dia ingin saya menjadi selirnya. Saya menerima persyaratannya dengan syarat dia melepaskan suster bela diri senior Yan Li dan juga menikahinya sebagai selir. Tetapi selama tahun-tahun itu, saya masih muda dan berpandangan pendek. Berdasarkan identitas termasyur, kultivasi mendalam, dan kekayaan besar, saya setuju tanpa banyak pertimbangan meskipun ada protes dari kakak bela diri senior saya. Petik 2. Pada titik ini Yuan Yao memasang ekspresi bingung seolah-olah dia tersesat dalam ingatannya tahun itu. Han Li sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi mengetahui bahwa dia akan melanjutkan, dia diam-diam menunggu. Setelah Yuan Yao terbangun dari kebingungannya, suaranya menjadi sedingin es saat dia melanjutkan, dalam perjalanan kembali ke Sekte Azure Yang, suster bela diri senior Yan Li menemukan kesempatan untuk diam-diam memberitahu saya bahwa dia awalnya telah ditipu oleh Sekte Azure Yang, Tuan Muda.
Dia juga telah dijanjikan untuk dinikahkan sebagai selir, tetapi dia malah menjadi tungku kultivasi yang malang beberapa bulan kemudian dan kekuatannya sangat terkuras. Tampaknya sebagian besar kapal budidayanya telah ditipu dengan cara yang hampir sama. Setelah mereka memasuki Sekte Azure Yang, para pembudidaya wanita yang dijanjikan menjadi selir ini semuanya telah menjadi wadah budidaya dan dilucuti kebebasannya. Ketika saya mendengar itu, saya menjadi takut dan mulai berkonsultasi dengan suster bela diri senior tentang mengambil keuntungan dari orang malang ketika dia tidak dijaga untuk diam-diam membuangnya, tetapi siapa yang tahu bahwa orang jahat yang rakus ini ingin menyempurnakan pernikahan kami bahkan sebelum kami berhasil kembali ke sekte. Tak berdaya, kakak bela diri senior saya dan saya hanya bisa memasang jebakan dan memanfaatkan momen kelemahannya. Akhirnya, rencana itu berhasil. Namun, kakak bela diri senior saya Yan Li menderita cedera parah dan kehilangan tubuhnya. Yang bisa saya lakukan untuknya adalah mengambil jiwa aslinya dan menyimpannya untuk sementara dalam sebuah alat sulap, tetapi alat sulap hantu biasa menyebabkan jiwa itu membusuk hanya dalam beberapa hari. Kemudian, saya menggunakan semua teknik yang saya bisa untuk memperlambat degradasi ini tetapi saya tidak pernah bisa menghentikannya. Segera, jiwa utama suster bela diri senior Yan Li berisiko kehilangan kecerdasannya, dan selamanya tidak mampu terikat dengan tubuh. Setelah mendengar ini, mata Han Li menjadi cerah saat dia mengingat masalah kayu pemelihara roh. Mungkinkah Anda memperoleh kayu pemeliharaan jiwa untuk melindungi jiwa rekan Taois Yan Li? Ketika Yuan Yao menjawab pertanyaan Han Li, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh harapan, itu benar. Saya telah memperoleh slip batu giok dari Tuan Muda Azure yang sekte yang menggambarkan kayu pemeliharaan jiwa yang terkandung di dalam Heaven Void Hall. Karena itu, saya mempersiapkan diri untuk pergi ke Aula Heaven Void dengan tujuan mendapatkan kayu suci. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu akan jauh lebih berbahaya daripada yang dibuat oleh legenda. Jika bukan karena bantuan Anda pada beberapa kesempatan, saya khawatir saya tidak akan berhasil keluar dari Heaven Void Hall karena saya baru saja memasuki formasi inti pada saat itu. Jiwa primal senior Martial Sister Yan Li sebagian besar memulihkan kekuatannya pada saat ini, setelah dipelihara oleh Soul Nurturing Wood selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak dapat memiliki tubuh atas kemauannya sendiri. Ekspresi Han Li sedikit berubah ketika dia mendengar ini, teknik Soul Rise. Apakah itu jenis teknik yang menarik jiwa ke dalam mayat segar dan menghidupkannya kembali? Tepat sekali. Han Li menatap wanita itu dan dengan tegas berkata, rekan Taois Yuan, apakah Anda tahu apa yang Anda coba lakukan? Belum lagi bahaya saat menggunakan teknik ini, tetapi biaya menggunakan teknik seperti itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh seorang kultivator biasa. Tidak hanya kultivasi seseorang perlu setidaknya pada formasi inti untuk menggunakan teknik ini, tetapi karena sifatnya yang menentang surga, itu juga akan membuat kultivasi Anda mengalami tekanan yang tak tertahankan. Sebagai kultivator formasi inti awal, kemungkinan besar Anda akan menghancurkan inti Anda setelah menggunakan teknik ini dan turun kembali ke tahap pembentukan yayasan. Petik 2. Ketika Yuan Yao mendengar peringatan Han Li, dia terdiam beberapa saat sebelum mengecilkannya dengan berkata, tentu saja aku tahu semua itu. Ketika memiliki tubuh orang yang masih hidup, selama tidak melanggar 3 hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, itu adalah masalah yang relatif aman. Karena teknik Soul Rise pada dasarnya berbeda dari kepemilikan dan menyebabkan mayat segar untuk dihidupkan kembali, secara alami memiliki biaya tinggi. Petik 2. Jejak cahaya semangat muncul di mata Han Li, dan dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan, dengan bantuan kayu pemelihara jiwa, mengapa kakak bela diri senior Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk memiliki tubuh? Tidak bisakah kamu menunggu sampai setelah mencapai tahap formasi inti tengah sebelum menggunakan teknik Soul Rise pada kakak bela diri seniormu? Jika Anda mencoba membentuk inti lain setelah dihancurkan, itu sangat sulit sehingga bisa dianggap hampir tidak mungkin. Petik 2. Yuan Yao dengan tenang menjawab, kakak bela diri senior menderita cedera yang terlalu berat dan telah ada sebagai jiwa terlalu lama. Kesadarannya sudah mulai meredup dan itu bukanlah sesuatu yang mampu diblokir oleh Soul Nurturing Wood. Dia hanya memiliki 1 atau 2 tahun paling lama sebelum dia benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya. Jika saya menunggu sampai saat itu untuk menggunakan teknik Soul Rise, dia hanya akan menjadi sekam yang tidak punya pikiran.
Dan seperti yang terjadi, saya baru-baru ini menemukan mayat segar yang sangat cocok dan telah menghabiskan banyak usaha untuk meletakkan formasi mantra untuk teknik Soul Rise. Seandainya tidak ada yang mengganggu saya akan memulai ritual di bulan mendatang. Meskipun sedikit kesedihan terlihat di wajahnya, dia tampak bertekad. Setelah mendengar ini, emosi aneh berkelip di mata Han Li. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bertanya, apakah Nona Yuan mengatakan ini dengan maksud meminta bantuanku? Yuan Yao memasang ekspresi tegas dengan mata terbelalak. Kakak Han baru saja menyelamatkanku beberapa saat yang lalu, jadi tidak pantas aku meminta bantuanmu. Namun, teknik Soul Rise membutuhkan tempat yin yang dalam, dan akan menghasilkan efek yang tidak dapat disembunyikan oleh formasi mantra yang akan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Karena saya dicap sebagai penjahat oleh Sekte Azure Yang, saya tidak dapat memperkenalkan diri dengan pembudidaya kelas tinggi lainnya selain Anda. Saya hanya bisa berharap bahwa Anda akan tinggal selama beberapa hari ke depan dan menawarkan wanita kecil ini perlindungan saat dia melakukan ritual. Karena masalah ini berkaitan dengan hidup atau mati kakak bela diri senior saya Yan Li, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang saya dapat selama Anda setuju. Petik 2. Han Li terdiam sejenak dengan ekspresi termenung. Menurut bagaimana dia biasanya akan bertindak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk tinggal di belakang. Dia memiliki bagian masalahnya sendiri dan tidak mampu menanggung masalah orang lain. Namun, Yuan Yao tidak akan ragu untuk menghancurkan intinya sendiri jika itu berarti dia bisa menyelamatkan teman baiknya. Tindakan menyentuh ini telah membangkitkan emosi yang Han Li simpan jauh di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia sampai pada kesimpulan bahwa selama dia tidak bertemu dengan pembudidaya tahap pertengahan Nas Chen Sol, dia tidak akan berada dalam bahaya pada kultivasinya saat ini. Jika ada pembudidaya biasa yang memata-matai apa yang terjadi, dia akan dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Jika yang harus dia lakukan hanyalah melindungi wanita itu selama beberapa hari, maka dia tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dengan pemikiran itu, Han Li mengambil keputusan dan menggosok hidungnya. Dia tersenyum masam dan berkata, sepertinya aku tidak memiliki hati yang keras, karena untuk beberapa alasan aku tidak bisa menolakmu. Karena Anda bahkan bersedia untuk menghancurkan inti Anda sendiri, saya akan membantu Anda dalam meningkatkan jiwa Nona Yan Li, dan akan bertindak sebagai pelindung Anda sekali ini saja. Saya tidak memerlukan kondisi lain selain Anda harus memberitahu saya apa yang salah dengan mutiara jiwa menangis. Saya merasa khawatir tentang pemurnian harta karun sejak Anda menyebutkannya. Juga, tempat yin yang dalam tidak berada di pulau ini, ya. Tempat ini sudah diekspos, jadi akan menjadi ide yang sangat bagus untuk melakukan ritual di tempat lain. Ketika Yuan Yao mendengar tanggapan Han Li, kecantikannya tampak mekar saat dia memasang ekspresi bersyukur. Dia kemudian mengeluarkan slip batu giok hijau dan menyerahkannya kepada Han Li berkata, saya benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Namun, jangan khawatir, tempat yin yang mendalam tidak ada di sini, itu di pulau lain. Meskipun hanya beberapa hari lagi, kita harus aman dari pengejaran Sekte Azure yang selama lebih dari cukup waktu bagi saya untuk melakukan ritual. Adapun soal Weeping Soul Pearl, cukup sederhana. Weeping Soul Beast dari Tuan Muda Azure yang Sekte tidak sepenuhnya disempurnakan. Karena itu, mutiara jiwa menangis yang digunakan untuk mengendalikannya cacat. Setelah memperbaikinya, seseorang secara berkala akan mengalami sakit kepala. Selain itu, setelah dimurnikan lebih dalam, sakit kepala akan menjadi jauh lebih parah. Saya hanya menyempurnakannya menjadi kurang dari setengah penyelesaian untuk menangani percobaan pertama Heaven Void Hall, kabut hantu, tetapi itu masih membuat saya gelisah dan bermasalah. Saya juga memiliki teknik penyempurnaan untuk Weeping Soul Beast itu sendiri. Meskipun saya percaya bahwa Anda tidak akan dapat menyelesaikan pemurniannya sendiri, saya akan memberikannya kepada Anda terlepas dari itu. Petik 2. Han Li tiba-tiba menyadari mengapa kekuatannya begitu rendah seperti yang digambarkan legenda. Ternyata Weeping Soul Beast miliknya adalah produk setengah jadi. Han Li mengambil slip giok dengan sedikit kekecewaan dan dengan santai melihat ke dalam sebelum melemparkannya ke kantong penyimpanannya. Kemudian dengan ekspresi cerah, Han Li berkata, Nona Yuan, karena tempat ini telah terungkap,
Kita harus segera pergi ke tempat Yin yang dalam untuk menghindarkan kita dari segala potensi masalah yang mungkin datang dengan cara ini. Yuan Yao berhenti sejenak sebelum setuju. Ya, saya akan mengusulkan hal yang sama. Aku akan segera mengurus barang-barangku sebelum kita berangkat. 3 hari kemudian, Han Li melihat ke bawah ke sebuah pulau kecil yang tandus. Han Li membelai dagunya dan menoleh ke wanita cantik di sampingnya, bertanya, Yin Qi benar-benar padat di pulau ini, jadi pasti cukup sulit bagimu untuk menemukannya. Mungkin dengan memanfaatkan dukungan dari Yin Qi yang sangat besar, Nona Yuan tidak akan menderita banyak serangan balasan saat menggunakan teknik ini. Yuan Yao melirik pulau itu dengan sedikit senyum dan berkata, tentu saja. Saya hanya berhasil menemukan pulau tanpa nama ini setelah mencari melalui catatan laut terdekat. Dulu, pulau ini adalah kuburan binatang iblis. Sebelum manusia menempatkan diri mereka di antara laut bintang yang tersebar, binatang iblis kelas rendah terdekat akan mendekati pulau ini atas kemauan mereka sendiri ketika mereka mencapai akhir masa hidup untuk mati di sini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, pulau itu telah mengembangkan jumlah Yin Qi yang menakjubkan, tetapi hanya sedikit yang mengetahuinya karena pulau ini sangat jauh dari rute yang biasa dilalui dan cukup kecil. Dengan mengatakan itu, wanita itu terbang ke bawah tanpa ragu-ragu lagi dengan Han Li dengan tenang mengikutinya. Setelah turun ke tepi pulau, Yuan Yao membawa Han Li ke sebuah lembah kecil yang kosong yang dipenuhi dengan batu hitam seukuran kepalan tangan. Ketika Yuan Yao tiba di tepi lembah, dia membentuk gerakan mantra dengan kedua tangan dan menembakkan seberkas cahaya merah. Lembah itu kemudian berdesir dengan cahaya merah sebelum mengungkapkan formasi mantra yang sangat rumit yang membentang lebih dari 30 meter. Dari karakter jimat mendalam yang terkandung dalam potongan formasi, kerumitannya terlihat jelas dalam sekejap. Tapi yang membuat Han Li terkejut adalah peti mati transparan dari batu giok putih di tengahnya. Panjangnya 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1 meter dengan garis-garis putih melingkar di sekitarnya. Seluruh peti mati sebenarnya terbuat dari batu giok glasial. Harganya pasti luar biasa. Tidak ada keraguan dalam pikiran Han Li tentang apakah peti mati batu giok glasial ini berisi tubuh yang dimaksudkan Yuan Yao untuk Yan Li. Sepengetahuan Han Li, teknik Soul Rise membutuhkan beberapa kondisi yang sangat spesifik. Tidak hanya membutuhkan mayat dengan akar spiritual dan usia yang sama dengan jiwa ketika meninggal, tetapi pemilik mayat harus menderita dengan cara yang sama seperti yang dialami jiwa ketika mereka mati. Bahkan keluhan dan kebencian mereka terhadap Qi harus menjadi pasangan yang sempurna. Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, teknik Soul Rise tidak dapat digunakan. Saat Han Li memeriksa peti mati batu giok glasial, Yuan Yao mengeluarkan kotak kayu hitam dari jubahnya dengan sangat hati-hati dan meletakkannya di peti mati sebelum mundur beberapa langkah. Yuan Yao melihat ke langit sebelum menoleh ke arah Han Li. Dengan nada tulus, dia berkata, dalam waktu 4 jam, Yin Qi akan menjadi yang terkuat. Saat itulah saya akan mulai menggunakan teknik Soul Rise. Seluruh proses akan memakan waktu 3 hari jadi selama waktu itu, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga saya. Petik 2. Han Li mengangguk dan melihat sekeliling lembah. Dia mengerutkan kening, bertanya, selain dari formasi ilusi, sepertinya tidak ada yang lain. Bukankah akan berbahaya jika musuh yang kuat menguasai sepenuhnya perhatianku dan membuatmu rentan? Yuan Yao menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada tak berdaya, aku tahu, tapi aku tidak memiliki alat formasi mantra yang kuat lagi, dan aku tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Jadi itu adalah risiko yang harus saya ambil. Han Li menyilangkan tangannya dan memegang dagunya di tangannya, sebelum berkata, kalau begitu, serahkan formasi mantra padaku. Saya masih memiliki beberapa set alat formasi mantra yang memiliki kekuatan yang layak. Meskipun mereka sama sekali tidak luar biasa, itu masih lebih baik daripada membiarkanmu tanpa pertahanan. Karena dia sudah memutuskan untuk membantu, dia mungkin juga melakukan yang terbaik. Ketika Yuan Yao mendengarnya, matanya bersinar senang saat dia berkata, Kakak Han, kamu mahir dalam mantra formasi Dao. Karena itu masalahnya, saya akan merasa jauh lebih nyaman ketika saya menjalani ritual. Terima kasih atas masalahmu. Han Li diam-diam tersenyum sebagai balasan dan kemudian terbang ke langit dan memeriksa sekeliling lembah. Dia perlahan turun kembali ke pulau beberapa saat kemudian saat dia berpikir,
karena waktunya singkat, saya harus mulai meletakkan formasi segera. Dengan itu, Han Li mulai melambaikan tangannya dan menghasilkan kesadaran, memanggil lebih dari selusin boneka kera besar di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan banyak set alat formasi mantra dan menyerahkannya kepada boneka. Han Li berdiri di sana dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan boneka dan menyuruh mereka mulai meletakkan formasi di sekitar lembah. Yuan Yao dengan penasaran menatap gerakan boneka sejenak, tapi kemudian mulai buru-buru membuat persiapannya sendiri. Teknik Soul Rise bukanlah urusan sepele. Untuk sepenuhnya menggunakan teknik ini, diperlukan persiapan yang sangat hati-hati. Selain itu, seseorang perlu menguji formasi di lapangan untuk menghindari kesalahan yang terjadi di tengah jalan. Di tempat lain di pulau itu, Han Li berhasil menempatkan 5 formasi mantra yang cukup kuat dalam waktu 2 jam dengan bantuan boneka keranya. Meskipun mereka tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari pembudidaya formasi inti, mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembudidaya yayasan. Di jantung lembah, Yuan Yao selesai meletakkan semua batu roh untuk formasi mantra, dan menyerang inti formasi dengan segel mantra, mengaktifkan formasi mantra. Sebagai tanggapan, formasi mantra mulai bersenandung dan berkedip dengan cahaya hitam pekat. Untaian ki hitam yang menakutkan tiba-tiba mulai muncul di sekitar formasi, menyatu menuju peti mati batu giok glasial di tengah. Yuan Yao mengungkapkan kepuasan saat melihatnya dan buru-buru menyerang formasi dengan segel mantra lain, menghentikan formasi mantra. Yuan Yao berjalan keluar dari formasi mantra dan menoleh ke Han Li, sambil dengan gembira berkata, sepertinya tidak ada masalah. Formasi mantra bekerja seperti yang diharapkan. Petik 2. Setelah melihat senyum cerianya, Han Li perlahan berkata, rekan Taois Yuan. Sudahkah Anda memikirkan ini dengan jelas? Setelah menghancurkan inti Anda, jalan Anda menuju kultivasi abadi akan berhenti. Hampir tidak mungkin untuk naik kembali ke tahap formasi inti. Senyum Yuan Yao menghilang dan setelah hening sejenak, dia dengan tenang berkata, jika itu berakhir, maka biarkan saja. Satu-satunya alasan saya bisa hidup sampai sekarang adalah agar saya bisa mencapai ini. Yuan Yao kemudian menyisir sehelai rambut lepas dari wajahnya ke samping dan tanpa emosi berkata, Kakak Han tidak tahu hubungan apa yang aku miliki dengan kakak bela diri seniorku. Saya tumbuh bersamanya sejak saya kecil dan selama puluhan tahun, kami hidup bersama, makan bersama, dan berkultivasi bersama di sekte kami. Kita mungkin juga telah menjadi saudara perempuan sejati. Ketika kami membunuh Master Sekte Muda Azure Yang, dia memblokir serangan balasan yang ditujukan padaku dan tewas sebagai hasilnya. Karena itu, wajar saja jika aku menderita teknik Soul Rise untuknya. Selama jiwa utama suster bela diri senior tidak binasa dan dia mendapatkan kembali tubuh kedagingannya. Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Han Li. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan tidak lagi mencoba untuk mencegahnya. Yuan Yao kembali ke tengah formasi mantra dan duduk di depan peti mati batu giok glasial sambil menunggu waktu optimal untuk memulai. Tidak sepatah kata pun diucapkan sampai dia akhirnya melihat ke langit dan perlahan berdiri. Sudah waktunya. Ayo mulai. Terlepas dari berhasil atau tidaknya teknik Soul Rise, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda, Saudara Han, dan akan selamanya berterima kasih. Yuan Yao dengan anggun memberi hormat kepada Han Li sebelum mengaktifkan formasi di bawahnya tanpa keberatan. Han Li menghela nafas dan perlahan berjalan keluar dari lembah. Sesaat kemudian, Yin Qi di sekitarnya mulai mengalir menuju formasi. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak ingin berada di dekat sejumlah besar Yin Qi. Han Li berhenti begitu dia meninggalkan lembah dan berbalik. Angin Yin mulai berkumpul di sekitar formasi mantra dan lapisan samar cahaya hitam mulai menutupi area itu saat ratapan hantu memenuhi udara. Han Li kemudian tanpa ekspresi duduk di luar pintu masuk lembah dan mulai perlahan-lahan melepaskan indera spiritualnya, menjaga seluruh pulau dan laut terdekat dalam pandangannya. Saat dia tetap tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan mengungkapkan senyum pahit. Pada saat itu, Han Li menyadari mengapa Yuan Yao memintanya untuk bertindak sebagai pelindungnya. Deskripsi sebelumnya tentang dampak eksternal teknik Soul Rise selama ritual adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Han Li kembali sadar dengan sesuatu yang sakit kepala.
Angin Yin telah menghalangi sebagian besar lembah dari pandangan sementara pasir dan batu memenuhi udara saat mereka bertiup kemana-mana. Isak tangis hantu bergema di seluruh lembah. Jantung formasi itu bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan dan dikelilingi oleh Yin Qi yang begitu padat sehingga pemandangannya menginspirasi ketakutan. Apa yang Han Li temukan paling mengejutkan adalah awan hitam yang muncul 5 kilometer di udara pada waktu yang tidak diketahui. Itu bergolak dengan Yin Qi dan melepaskan tepukan guntur yang mengejutkan saat mulai berbentuk kerucut yang menunjuk ke bawah ke lembah. Ini jelas merupakan tanda pertanda surgawi. Setiap pembudidaya yang tinggal di laut terdekat pasti akan terkejut. Lagi pula, pemandangan yang menakjubkan ini biasanya tidak disertai dengan harta karun, tetapi oleh seorang manusia yang melakukan tindakan sesat yang menentang surga. Pemandangan seperti itu akan membangkitkan rasa ingin tahu yang besar pada siapa saja yang melihatnya. Selanjutnya, siapa yang tahu apakah ini akan memancing karakter yang menakutkan atau tidak? Saat Han Li mempertimbangkan ini dalam hati, ekspresinya bergerak saat dia menatap ke kejauhan. 8 garis cahaya mendekati pulau dari barat daya. Dalam sekejap, mereka telah berhenti 5 kilometer jauhnya dari pulau itu, memperlihatkan sekelompok pembudidaya pria dan wanita. Mereka dipimpin oleh seorang pembudidaya yayasan pendirian berambut abu-abu tua, sementara sisanya adalah pemuda yang paling banyak hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Dari jubah biru mereka yang serasi, mereka tampaknya berasal dari sekte yang sama. Orang tua yang bertanggung jawab menatap pertanda surgawi dengan ekspresi ragu saat ekspresinya berfluktuasi. Seorang pembudidaya wanita berusia 20 tahun melihat bahwa lelaki tua yang sedang menatap pulau itu dalam diam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak segera mengusulkan, "Paman bela diri Zhao, mari kita cepat melihat apa yang terjadi di pulau itu. Mungkin harta karun telah muncul." Pria tua itu melirik wanita itu dan menegurnya, "Huiling, kamu terlalu gegabah. Lihatlah tanda-tandanya. Bahkan jika harta karun muncul di sini, itu akan menjadi iblis dan terkutuk. Selain itu, sangat mungkin bahwa seorang ahli sedang memperbaiki sesuatu atau menggunakan teknik jahat. Jika Anda terburu-buru ke sana dan menyebabkan gangguan, Anda hanya akan mencari kematian." Petik 2. Wanita itu mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, tetapi tidak berani berbicara lebih jauh. Salah satu murid laki-laki yang lebih tua melirik awan hitam di atas pulau kecil dan bertanya, "Paman bela diri. Apa yang kita tunggu? Tenanglah. Dengan gangguan sebesar itu, pasti ada orang lain di sekitarnya. Tindakan hanya akan diambil setelah situasi sepenuhnya dipahami. Ingat, Sekte Matahari Besar kami hanya bertahan sampai sekarang karena kebijaksanaan murid-muridnya yang berhati-hati. Jangan pernah membuat keputusan terburu-buru. Bahkan dengan potensi keuntungan yang sangat besar di depan kita, kita juga harus mempertimbangkan apakah kita dapat mempertahankan hidup kita atau tidak." Orang tua itu menguliahi para murid di belakangnya saat dia menatap pulau kecil itu. Murid-murid muda lainnya secara alami setuju. Tidak lama setelah lelaki tua itu berbicara, seberkas cahaya hijau dan kuning mendekati pulau itu dari arah yang berbeda. Mereka menemukan rombongan lelaki tua itu dan berhenti sekitar 300 meter dari mereka. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria berjubah hitam yang muncul sekitar 40 tahun dengan wajah kaku, dan seorang wanita elegan di sampingnya yang tampaknya berusia akhir 20-an. Dengan suara yang menyenangkan, wanita itu dengan hangat bertanya kepada pria tua itu, "Jadi, ini adalah rekan Taois Zhao dari Sekte Grand Sun. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di pulau itu? Mengapa pertanda surgawi muncul?" Pria tua bermarga Zhao itu sepertinya mengenali keduanya dan langsung tersenyum sebelum menjawab, "Jadi ternyata Mei bersaudara." Orang tua ini sedang melakukan perjalanan di dekatnya dengan anggota sekte ketika dia melihat bahwa perubahan yang menakjubkan telah terjadi di sebuah pulau di kejauhan. "Alhasil, kami baru saja sampai di sini. Anda saudara tampaknya cukup berpengalaman, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh tentang pertanda surgawi?" Wanita itu dengan sopan menjawab, "Saudara Zhao pasti bercanda. Jika Anda tidak tahu tentang pertanda surgawi, lalu bagaimana saya dan saudara laki-laki saya? Namun, tampaknya terkait dengan sedikit Yin Qi. Saya menduga bahwa harta yang sangat jahat dan jahat sedang dibawa ke dunia ini." Adapun pria di sisinya, dia hanya mengangguk secara terpisah. Orang tua itu tidak mempermasalahkan bagaimana orang itu bersikap.
Sebaliknya, dia batuk ringan dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika suara melodi seruling datang dari kejauhan. Garis cahaya hijau berkelap-kelip di kejauhan, dan melesat ke arah mereka. Ekspresi wanita itu berubah beberapa kali setelah mendengar suara seruling, tetapi wajahnya segera kembali normal. Pria tua Zhao awalnya tercengang, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan melihat lagi wanita itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adapun pria di sisi wanita itu, jejak kemarahan muncul dalam ekspresinya yang tenang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hijau mendekati mereka, memperlihatkan seorang pemuda yang sedang terbang di udara sambil memegang seruling di depannya. Dengan penampilannya yang tampan dan jubah putih yang berkibar, ia tampil percaya diri dan santai. Pria berpakaian putih itu terbang di depan sekelompok orang dan dengan keras berbicara kepada wanita itu dengan semangat tinggi, "Saya tidak akan pernah menduga bahwa Nona Mei sudah tiba di sini." Jejak ketidakberdayaan muncul di wajahnya dan dia dengan enggan menjawab, "Rekan Daois Fu, kamu juga datang." Dia tampaknya tidak terlalu senang bertemu dengannya. Kakak laki-laki wanita itu berbicara dengan suara serak dan dingin, "Mengapa kamu di sini? Adik perempuan saya telah mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi teman Dao Anda. Mengapa Anda terus mencoba dan bergaul dengannya? Apakah Anda pikir saya tidak akan berani mengusir Anda hanya karena Anda memiliki seorang kultivator formasi inti sebagai master? Bagaimanapun, aku dengan tulus terpesona dengan adik perempuanmu. Selama dia masih belum menikah, saya akan selalu mengejarnya. Rekan Taois Mei telah menangkap pengabdian total saya." Pria berpakaian putih itu menjadi linglung saat dia melirik wanita bermarga Mei. Ketika wanita itu mendengar ini, pipinya memerah dan dia berbalik, tidak lagi mengindahkannya. Adapun kakaknya, dia mengungkapkan ekspresi kasar. Dikombinasikan dengan penampilannya yang mengerikan dan undet, dia tampak sangat menakutkan. Tetap saja, pria berpakaian putih itu terus menatap wanita itu dari belakang tanpa memperhatikan orang lain. Orang tua Zhao memutar matanya dan memutuskan untuk meredakan ketegangan dengan mengubah topik pembicaraan ke pulau itu. "Batuk. Tidak perlu emosi untuk mengaburkan alasan Anda. Dalam waktu singkat, saya khawatir ada lebih banyak rekan Taois jadi jika ada harta yang benar-benar muncul di pulau itu, maka sebaiknya kita bertindak cepat. Kalau tidak, senior formasi inti bisa tiba, dan kita akan dibiarkan tak berdaya." Petik 2. Ketiganya sedikit terkejut setelah mendengar itu. Pria berpakaian putih dengan santai melihat ke atasnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pertanda surgawi sudah mulai berubah. Orang tua dan saudara Mei tidak bisa membantu tetapi melihat shock setelah mendengarnya. Benar saja, awan hitam yang terus bergulir mulai berputar di sekitar titik pusat, dan awan besar Yin Qi yang berkumpul di bawah pulau itu tiba-tiba mulai mengembang, seolah-olah monster hitam tiba-tiba muncul. Apa itu? Mungkinkah harta tiba-tiba memasuki dunia ini? Wanita itu bertanya dengan wajah pucat karena heran. Ekspresi aneh muncul di wajah kakaknya saat dia menatap pulau itu dan berkata, "Ayo kita lihat. Mungkin sebuah kesempatan akan muncul di hadapan kita." Ketika wanita itu mendengar kakaknya, dia dengan ragu berkata, "Tapi bagaimana jika itu bukan harta karun? Bagaimana jika itu adalah ahli yang menyempurnakan teknik kelas atas? Bisakah kita memprovokasi individu seperti itu?" Petik 2. Kakaknya dengan tidak sabar berkata dengan suara dingin, "Tidak ada apapun di dunia ini tanpa risiko, dan selalu ada tingkat bahaya yang terkait dengan perolehan harta karun. Selain itu, jika memang ada senior di pulau itu, kami hanya akan meminta permisi dengan kata-kata sopan." Kemudian tanpa memperhatikan yang lain, dia menginjak alat sihir pedang di bawah kakinya dan terbang ke arah pulau kecil itu. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bergegas mengejarnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pria berjubah putih itu mengungkapkan sedikit keraguan dan melihat ke arah pria tua itu. Melihat lelaki tua itu belum bertindak, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan Taois Zhao tidak ingin mencari tahu apa yang terjadi. Anda adalah orang pertama yang mengusulkan menuju ke pulau itu, tetapi Anda tampaknya telah berubah pikiran." Petik 2. Orang tua itu terkekeh dan memutar-mutar janggutnya saat dia dengan tenang berkata, "Orang tua ini hanya memberi saran, aku tidak pernah mengatakan bahwa akulah yang akan pergi. Selain itu, saya telah membawa sekelompok junior bersama saya dan saya tidak ingin ada bahaya yang menimpa mereka.
Jika benar-benar ada harta, maka kalian bertiga rekan Taois mungkin memilikinya. Kata-kata saudara Zhao cukup menyenangkan untuk didengar, tetapi saya curiga Anda hanya ingin kami mengintai Anda. Pria berpakaian putih itu memelototi pria tua itu sebelum menatap ke arah saudara Mei dan bergegas mengejar mereka dengan gigi terkatup. Pria tua itu menyaksikan pria berpakaian putih itu terbang ke kejauhan, sebelum menggelengkan kepalanya dengan lemah dan bergumam, "Oh, wanita cantik benar-benar penyebab malapetaka. Emosimu itu hanya akan membawa masalah besar untukmu." Ketika para murid di belakangnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas. Ketika ketiga pembudidaya terbang ke pulau itu dan langsung memasuki area di bawah pertanda surgawi, roh lelaki tua itu bergetar ketika dia menatap pulau itu dengan gugup. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara dingin dari belakangnya, "Yah, bukankah kamu pintar? Anda tidak berani menghadapi bahaya. Yah, bahkan jika ada harta karun, bagaimana kamu akan membaginya dengan murid-muridmu?" Ketika orang tua Zhao mendengar ini, hatinya sangat terguncang. Dia dan murid-muridnya buru-buru berbalik, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak orang lain. Orang tua itu menjadi takut setelah tidak melihat siapapun, tetapi dia buru-buru berbicara dengan nada tergesa-gesa, "Saya tidak tahu senior mana yang telah menghiasi kita dengan kehadirannya, tetapi saya, Zhao Qiao dari Sekte Grand Sun, memberi hormat kepada Anda." Petik 2. Tanpa tubuh yang terlihat, suara dingin itu berfluktuasi di udara tanpa titik asal yang jelas, Sekte Matahari Besar. "Siapa Bu Diankong bagimu?" Orang tua itu gemetar dan buru-buru menjawab, "Master Sekte adalah paman bela diri senior saya." Apakah senior mengenalinya? Petik 2. Setelah jeda beberapa saat, suara itu berbicara dengan nada yang lebih hangat, "Hehe. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Saya awalnya bermaksud membunuh Anda untuk mengurangi kehadiran yang menjengkelkan di daerah itu, tetapi karena Anda adalah murid dari sekte kenalan saya akan mengampuni Anda. Namun, jika kalian para junior cukup bodoh dan berani bergerak, jangan salahkan karena kejam. Tentu saja, kami benar-benar tidak akan merepotkan senior." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Namun, dia merasa agak lega dan dalam hati memuji seniornya karena menjaga hubungan persahabatan. Pada saat itu, pria berpakaian putih itu mengejar saudara Mei dan mereka telah mendekati lembah terdekat, tetapi ketika mereka akan masuk, lingkungan mereka bergetar dan mereka tiba-tiba menemukan diri mereka dikelilingi oleh penghalang cahaya. Ketiganya secara bersamaan mendengar suara tenang pria itu, "Kembali. Jika Anda terus maju, tangan saya akan dipaksa." Petik 2. Tiga pembudidaya yayasan pendirian saling melirik dengan bingung. Pria bermarga Mei tidak dapat tetap tenang dan dengan keras bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa rekan Daois ini dan apa yang membawanya ke pulau ini? Aku akan menghitung sampai 10. Jika Anda tidak mau pergi, maka tubuh Anda akan tetap di sini selamanya." 10, 9, 8, Hanli mengabaikan pertanyaannya dan dengan belak-belakan mulai menghitung dengan nada dingin. Wajah ketiganya mengungkapkan keraguan. Dari nada suaranya, mereka tidak bisa memastikan apakah dia hanya menggertak, atau apakah dia benar-benar seorang pembudidaya formasi inti. Selama keraguan mereka, Hanli telah menghitung sampai 5 dan lebih dari 10 boneka kera besar muncul di dalam penghalang cahaya dengan sekejap. Mereka disusun membentuk setengah lingkaran dan dengan tertib mendekati ketiga pembudidaya tersebut. "Tidak baik. Cepat, pergi. Itu adalah boneka kelas tinggi. Kami tidak mampu melawan mereka." Wanita itu sepertinya mengenali keganasan boneka dan wajahnya dengan cepat memucat. Dia kemudian meraih lengan kakaknya dan terbang pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Pria berpakaian putih itu juga merasakan ketakutan dari boneka-boneka itu dan merasakan napasnya menjadi dingin sebelum dengan cepat mengikuti mereka. Setelah melihat 3 ekor belok, Hanli berhenti menghitung, dan boneka kera besar berhenti mengejar mereka setelah hanya mengejar mereka sejauh sekitar 100 meter. Setelah ketiganya terbang tanpa berbalik, boneka kera kembali ke penghalang cahaya dan menghilang tanpa jejak. Hanli masih duduk bersila di pintu masuk lembah dan perlahan membuka matanya, tapi dia tampak sangat serius. Selain beberapa pembudidaya kelas rendah di sekitar pulau, dia juga memperhatikan keberadaan pembudidaya formasi inti. Meskipun kecepatan pembudidaya bisa dianggap luar biasa, dia ditelanjangi di bawah indera spiritual Hanli.
Dia berharap dengan menakut-nakuti mereka bertiga, mereka akan memberi tahu sesama pembudidaya yayasan untuk melarikan diri juga. Dia tidak perlu takut pada kultivator kelas itu, tetapi dia lebih suka menghindari pembantaian yang tidak perlu. Namun, ini baru permulaan. Dia memperhitungkan jika ada masalah nyata yang akan datang, kemungkinan besar mereka akan tiba pada hari terakhir ritual teknik Soul Rise. Lagi pula, dengan sisa waktu sebanyak ini, para pembudidaya kelas tinggi terdekat seharusnya sudah menerima informasi. Selamat datang di